Kemudian teman-teman Ctrl A, pindahin ke dalam file namanya adalah login.blade. Nah, di halaman ini teman-teman paste aja semua. Mantap ya. Jadi halaman login kita sekarang udah pakai template-nya punya Mantis. Kemudian yang layout ini kita arahkan ke Mantis, kemudian kontainernya hapus. Udah kayak gini aja. Kemudian refresh. Tuh, mantap ya. Jadi nah, jangan lupa karena dia form, button tipenya harus submit. Coba saya klik account. Tuh, mantap ya. Teman-teman selamat datang, selamat bergabung kembali di playlist belajar Laravel. Video ini adalah bagian kedua dari tema menginstalkan Mantis Admin ke dalam project Laravel. Nah, buat teman-teman yang baru nonton, biar teman-teman gak bingung, tonton dulu bagian sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ngikutin step by step yang ada di dalam video ini. Kita akan coba rubah halaman login ini jadi halaman loginnya Mantis. Teman-teman balik lagi, buka template Mantis di websitenya ThemeWagon, kemudian masuk ke halaman login. Kurang lebih nanti tampilan login kita jadi kayak gini gitu. Caranya gampang aja, tinggal klik kanan, kemudian view page source kayak gini. Kemudian teman-teman Ctrl A, pindahin ke dalam file namanya adalah login.blade. Bukan yang login HTML ya, tapi yang .blade. Nah, di halaman ini teman-teman paste aja semua. Terus kita lihat hasilnya gimana. Nah, udah ya, mantap. Selanjutnya adalah berarti kita tinggal load aja bagian CSS-nya. Pertama-tama kita setting di bagian title. Nah, saya ingin titlenya jadi login. Kemudian seperti biasa, di yang titik 2 ini teman-teman rubah jadi asset. Nah, yang dimana kan ini dia ngarah ke folder public, di dalamnya ada folder template, di dalamnya ada folder disk gitu. Kemudian Ctrl F seperti biasa, kita copy yang bagian titik 2A sampai ke asset ini. Nah, di bagian kolom replace-nya teman-teman paste bagian ini gitu. Terus klik tombol replace yang ini. Oke, kemudian teman-teman save. Nah, jangan lupa kita load juga JavaScript-nya. Nah, ini ya, resources js app.js. Oke, kita coba cek. Mantap ya. Jadi halaman login kita sekarang udah pakai template-nya punya Mantis. Kita tinggal aktifin bagian formnya aja. Nah, pertama bagian ini teman-teman. Jadi ketika dia belum punya akun, kita arahkan dia ke halaman register. Gampang aja kayak gini. Root name-nya adalah register. Gitu. Kemudian bagian, nah ini kan ada inputan email dan inputan password kan. Nah, setiap inputannya berikan property name. Yang email address diisi oleh email, yang password juga diisi oleh password gitu. Kemudian kita berikan pesan validasi error. Nah, kayak gini. Kemudian kelasnya juga sama, supaya dia pakai border merah gitu kalau validasinya aktif. Nah, mantap. Kalau biasanya ketika saya bikin inputan login gitu kan, yang ada email atau username atau lain-lain, saya selalu tambahkan autocomplete sama dengan off. Jadi supaya tidak ada ketika kita klik di sini, dia tuh nggak ada daftar email yang udah pernah kita input gitu, supaya lebih clean aja. Nah, selanjutnya bagian password juga sama, kelasnya kita kasih dia error password. Oke, kayak gini aja, mantap ya. Nah, oke. Nah, tugas kita berarti sekarang tinggal bungkus aja input email, kemudian password, kemudian teman-teman blok sampai ke button. Nah,
Nah, sampai di sini ya. Jadi ada tombol button, di bawahnya ada penutup div. Nah, sampai sini. Teman-teman Ctrl X aja kita cut. Nah, kita pindahkan ke dalam sebuah form. Titik 2 metodenya adalah post kayak gini. Actionnya kita arahkan ke root. Name-nya adalah login. Nah, karena dia form di Laravel, maka wajib menggunakan CSRF. Kemudian kita paste yang kode yang tadi kita cut di dalam form gitu. Iya, kayak gini aja teman-teman, sip. Mantap ya. Sekarang kita tinggal tes. Pertama saya gunakan kredensial yang salah. Oh, sorry, ini ketinggalan. Nah, ini buttonnya tipenya harus submit teman-teman. Oke, kita ulang. Tuh, mantap ya. Jadi dia, oh sorry, validasinya aktif tapi kayaknya salah di bagian password. Oh ini sorry, ini S-nya kelebihan 1 teman-teman. Kita ulang lagi, coba pakai kredensial yang salah. Oh, mantap ya. Sekarang pesan validasinya udah muncul. Kemudian juga kita coba tes dengan kredensial yang benar. Nah, dia berhasil login teman-teman. Mantap. Oke, proses loginnya udah sukses ya. Berarti kita tinggal ganti halaman home ini. Dia harus pakai template-nya Mantis. Teman-teman buka aja home.blade. Kemudian yang layout ini kita arahkan ke Mantis. Kemudian kontainernya hapus. Udah kayak gini aja. Kemudian refresh. Tuh, mantap ya. Jadi sekarang halaman home-nya juga dia udah pakai template-nya punya Mantis. Kemudian, nah di bagian ini nih, ini kan ada tulisan Stebinben ya. Stebinben tuh ada 2. Kita akan ganti nama ini sesuai dengan nama user yang lagi loginnya siapa gitu. Kalau itu teman-teman buka mantis.blade. Kemudian teman-teman cari aja Ctrl F Stebin Ben. Nah, langsung ketahuan kan dia ada 2. Nah, kita seperti ini aja. Cara cepatnya adalah teman-teman tinggal blok, kemudian Ctrl D, tuh dia langsung kursornya itu aktif di 2 kata yang sama. Teman-teman hapus, teman-teman tulis seperti ini. Metodenya itu adalah out. Nah, kemudian adalah kayak agak seperti ini juga bisa. Out user name. Nah, gini aja teman-teman. Kita cek. Dia udah berubah ya, sesuai dengan nama yang sedang login. Selanjutnya kita tinggal coba untuk register. Masalahnya kan register itu harus logout dulu kan. Nah, kita tinggal aktifin aja tombol logout yang ini gitu kan. Caranya sama, daripada teman-teman baca banyak banget. Teman-teman tinggal Ctrl F, tulis aja logout. Nah, kebetulan dia ada maksud saya adalah cuma ada 1 tulisan logout. Nah, kalau kayak gini gampang aja. Bikin form baru. Metodenya adalah post. Arahkan dia ke root, name-nya adalah logout. Nah, kayak gini. Berikan dia CSRF, kemudian kita bikin 1 button. Type-nya harus submit ya. Nah, yang span ini kita simpan di dalam button. Oke, kita cek. Mantap ya. Tinggal tombolnya aja kita benerin. Saya pengen karena dia logout itu, saya pengen dia warnanya warna merah. Kemudian yang bagian iconnya juga sama. Saya ingin dia berwarna merah kayak gini. Oke, kita cek. Nah, sekarang kita coba aja klik. Tuh, dia udah berhasil buat logout teman-teman. Selanjutnya berarti tinggal halaman register. Nah, kita klik aja bagian ini. Nah, teman-teman juga sama, balik lagi ke halaman Mantis, punyanya yang di website Temwagon ya. Kemudian masuk ke halaman register. Kurang lebih nanti halaman register kita juga mirip kayak gini. Seperti biasa kita tinggal Ctrl U atau View Page Source. Nah, kita copy aja. Pindahin dia ke dalam register.blade.
pasti aja semua gitu. Terus save, terus lihat aja hasilnya kayak gimana sekarang. Nah, mantap ya. Oke, berarti lakukan hal yang sama seperti di halaman login. Title-nya saya ganti jadi register. Kemudian setiap titik dua ini saya ganti jadi, nah, kemudian saya Ctrl F, kemudian saya copy ini, pindahkan ke dalam sini, kemudian klik ini. Nah, kebetulan dia masih ada nih bekas halaman login yang tadi. Kalau teman-teman ininya hilang, gampang, copy aja ini, gitu, pindahin ke sini, gitu, gampang ya. Tinggal klik aja tombol yang ini. Sip, mantap. Kemudian di bawah link ini sama load juga bagian app.js-nya gitu. Terus kita cek hasilnya gimana. Kan gampang ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal benahi lagi nih. Sebetulnya fitur register itu nggak akan kepake juga teman-teman. Ya, karena nanti kan asumsinya setiap pegawai itu dia punya akun di-create oleh admin gitu. Tapi nggak apa-apa, sebagai media pembelajaran aja kita rubah gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa register ini kan dia akan masuk ke datanya users ya, ke model users. Nah, teman-teman lihat di sini, migrasinya users itu dia cuma ada name, email, dan kemudian ada password. Sementara di halamannya kan ada first name, last name, dan juga company. Berarti kita harus sesuaikan nih. Kita harus samain dengan struktur tabel yang ada di dalam tabelnya users. Di halaman register ini, nah berarti kan last name-nya nggak ada kan? Nah, kita blok, kemudian hapus. Yang company-nya juga sama, hapus. Oke, kita refresh, lihat. Nah, mantap ya. Tinggal yang first name ini aja ukurannya kita geser gitu. Gampang, yang call MD ini teman-teman bisa tulis dengan 12 kayak gini, atau teman-teman blok ini yang di dalam call MD-nya ya, teman-teman cut, lalu teman-teman hapus yang bagian call MD, kemudian paste. Sama aja teman-teman. Tuh, mantep ya. Oke, nah selanjutnya berarti kita tinggal rubah aja first name jadi name gitu misalkan. Oh sorry, maksudnya jadi full name. Nah, kayak gini. Karena dia sebuah input, berarti kita harus berikan dia properti name diisi oleh value-nya itu adalah name. Kemudian berikan juga dia kelas error seperti ini. Kalau ada errornya bagian name, berikan dia kelas is invalid gitu teman-teman. Ini ada 2, saya hapus 1. Nah, kayak gini aja. Oke ya. Kemudian juga kita kasih pesan errornya apa dia. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian yang email address juga sama. Kita kasih dia name, isinya adalah email. Oke, mantap. Nah, seperti biasa kalau cara saya selalu lakukan autocomplete off. Ya ini opsional aja, sesuai dengan selera teman-teman gitu. Oke, kemudian kita berikan juga dia pesan errornya apa. Sorry, ini bukan password tapi email. Oke, mantap ya. Kemudian bagian password juga sama. Errornya juga sama. Oke. Kasih juga pesan errornya apa gitu. Nah, oke, mantap ya. Teman-teman perlu diketahui bahwa Laravel UI itu registernya dia atau teman-teman bisa buka yang namanya register.blade. Sorry, register controller maksud saya. Kemudian teman-teman cek bagian validator. Nah, inputannya kan cuma ada name, email, dan juga password kan. Tapi teman-teman lihat di bagian validasi password ini, dia menggunakan aturan confirmed gitu, atau harus terkonfirmasi. Nah, maka
eee, di bagian halaman registernya itu kita harus tambahkan input baru, namanya adalah password underscore confirmation gitu. Nah, biar cepat kita copy paste aja bagian ini. Nah, kita tambahin password konfirmasi. Bagian name ini kita tulis jadi password confirmation. Nah, yang error-error ini saya hapus, yang kelas error ini, biar nggak terlalu panjang. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka lagi register controller, kalau misalkan di sini ada email, terus saya tambahkan aturan baru confirm. Nah, berarti harus ada email underscore confirmation gitu teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini, berarti selanjutnya tinggal aktifin aja formnya. Nah, seperti biasa kita blok aja setiap inputan. Dari sini, ini kan untuk yang full name nih. Kemudian yang email address, kemudian yang password, kemudian yang password konfirmasi, kemudian sampai tombol create account. Kita Ctrl X, bikin satu form, metodenya adalah post, rootnya alahkan ke register. Nah, kayak gini. Karena dia form, berikan dia CSRF. Kemudian kita paste di sini yang kode yang tadi kita cut. Gitu teman-teman. Mantap ya. Nah, jangan lupa karena dia form, button tipenya harus submit. Gitu. Nah, ini biar kerenan dikit jadi password confirmation gitu. Oke, kita cek aja sekarang. Bener nggak dia fungsi? Coba saya create account. Tuh, mantap ya. Kalau validasinya aktif, artinya form ini sudah mengarah ke root yang benar. Kita coba cek. Misalkan Anjar Subagja misalkan. Nah, seperti ini. Kita create. Tuh, mantap teman-teman. Dia udah otomatis langsung login. Keren kan? Nah, teman-teman, kita udah selesai menginstalkan Mantis ke dalam semua halaman yang ada di dalam project Laravel kita. Tinggal di video berikutnya, kita akan benahi bagian sidebar ini menggunakan sebuah komponen. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa itu komponen, gimana cara buatnya, gimana cara pakainya, stay tune terus di channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.